Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Remoditos Aditi Guru Putar-Putar, dari kelas Petrologi 2021, kelompok praktikum 5, dengan NPM 2006572094. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai acara 7, yaitu batuan metamorfoliasi. Langsung menuju sampel pertama. Sampel pertama memiliki warna coklat kegelapan dengan tekstur slate. Mengapa slate? Karena dia memiliki mineral platy dan juga permukaannya dull. Lalu untuk strukturnya kekar karena dia memiliki patahan namun patahannya tidak terlalu signifikan. Untuk komposisi mineral sendiri, ada muskovit sebesar 25%, biotit sebesar 25%, dan klorit yang jika kita zoom in dapat terlihat mineral berwarna putih namun kan pengotor jadi berubah sedikit warnanya sebesar 50%. Untuk penamannya sendiri menggunakan skema IGS, step pertama kita tidak mengetahui protolitnya. Lalu step kedua, tidak ada mineral-mineral yang mendominasi di atas 75%. Lalu selanjutnya kita cocokkan dengan tabel spesifik, dan setelah kita cocokkan, ternyata diketahui bahwa batuan ini bernama slate, karena sesuai dengan mineralogi dan teksturnya. Untuk mineraloginya, walaupun susah didefinisikan dengan hand specimen, dia masih cocok dengan teksturnya, karena ada belahan slate dan juga permukaan yang dull. Untuk genesisnya sendiri terbentuk pada low-grade metamorphism yang dihasilkan dari metamorfisme mudstone, shell, dan mungkin abu vulkanik di bawah tekanan dan suhu yang relatif rendah. Lalu next, sampel kedua, dia memiliki warna biru coklat dengan tekstur cis, karena jarak antar belahannya masih di bawah 1 cm, dan strukturnya kekar masih sama karena ada patahan namun tidak terlalu signifikan. Untuk komposisi mineral sendiri ada garnet, lalu glaucophin yang berwarna biru, lalu lawsonite, dia ada di belakang sini. Dia berwarna merah pink-pink gitu sebesar 20%, epidot sebesar 10%, dia berwarna hijau, ada juga di sini di batuan ini. Lalu albit sebesar 30% yang jika kita zoom in baru bisa terlihat berwarna putih-putih gitu. Lalu untuk penamaannya menggunakan skema AGS, yang pertama kita tidak mengetahui protolitnya, lalu kedua tidak ada mineral yang dominan di atas 75%, di sini tidak diketahui. Lalu selanjutnya kita cocokkan dengan tabel spesifik. Setelah kita cocokkan, diketahui bahwa batuannya bernama blue cis. Karena di sini ada glaucophin, albit, lawsonite, dan epidot. Sama kayak komposisi mineral ini. Dan untuk teksturnya sama, ada sistosnya. Next, genesanya yaitu blue cis merupakan batuan metamorf regional yang terbentuk di bawah tekanan yang tinggi dan suhu yang rendah, dan terbentuk di zona subduksi dengan gradien geothermal yang rendah. Lalu next, sampel ketiga memiliki warna putih kehitaman dengan tekstur cis karena dia ada mineral platy dan juga jarak antar belahannya masih di bawah 1 cm. Untuk strukturnya berlayer karena terlihat jelas bahwa ini memiliki layer-layer. Untuk komposisi mineralnya sendiri, ada garnet, terlihat jelas 10% ini. Lalu plagioklas yang berwarna putih susu sebesar 20%. Kuarsa yang berwarna putih keruh, jika kita zoom in baru bisa terlihat. Lalu muskovit yang berwarna coklat-coklat gini, sebesar 25%. Dan biotit yang gelap-gelap, sebesar 30%. Untuk penamaan batuan yang menggunakan skema IGS, yang pertama kita tidak mengetahui protolitnya. Lalu selanjutnya tidak ada mineral yang dominan di atas 75%. Lalu kita cocokkan dengan tabel spesifik, ternyata tidak ada yang cocok. Dan selanjutnya apakah dia memiliki cystosity? Ya, ternyata dia memiliki cystosity-nya. Lalu selanjutnya apakah jarak antar belahannya itu di bawah 1 cm? Ternyata sesuai dengan teksturnya ini, dia masih di bawah 1 cm. Jadi untuk penamannya, root name-nya itu cis, dan qualifier-nya itu plagioklas, muskovit, biotit, garnet, dan kuarsa. Untuk penamaan batuannya sendiri, plagioklas, muskovit, biotit, garnet, kuarsa, cis.
Untuk Indonesia sendiri, batuan ini terbentuk dari metamorfisme dinamik pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Selanjutnya, sampel 4 memiliki warna merah kehitaman dengan tekstur gneiss. Mengapa gneiss? Karena jarak antar belahannya sudah cukup terlihat dan dia sudah mulai membuat band-band gitu. Lalu strukturnya berlayer, karena terlihat jelas juga ya ini layer-layernya. Untuk komposisi mineralnya sendiri, menurut saya di sini ada feldspar yang berwarna merah ini sebesar 35%, hornblende yang berwarna gelap sebesar 40%, dan kuarsa yang berwarna putih keruh sebesar 25%. Untuk penamaan batuannya, menggunakan skema UGS, yang pertama, tidak diketahui protolitnya. Selanjutnya, tidak ada mineral yang dominan. Lalu kita cocokkan dengan tabel spesifik. Ternyata tidak ada yang cocok dengan tabel spesifik. Lalu selanjutnya, apakah dia memiliki sitosity? Ya, dia memiliki sitosity. Lalu, apakah jarak antar belahannya itu di bawah 1 cm? Ternyata tidak, karena dia memiliki tekstur gneiss, jadi di atas 1 cm. Jadi untuk penamannya, root name-nya itu gneiss, dan qualifier-nya itu kuarsa, feldspar, hornblende. Untuk penamaan batuannya, kuarsa, feldspar, hornblende, gneiss. Untuk jenis saya sendiri, batuan ini terbentuk dari metamorfisme regional atau dinamik yang terjadi di batas lempeng konvergen. Next, sampel kelima, dia memiliki warna coklat kemerahan dengan tekstur migmatit. Mengapa migmatit? Karena ini terlihat seperti ada urat-urat gini. Dia memiliki bentuk yang khas seperti itu. Lalu strukturnya vein. Mengapa vein? Karena seperti yang terlihat di sini, bahwa ini itu diisi oleh mineral-mineral lain. Dan pada batuan ini diisi oleh mineral feldspar. Lalu untuk komposisi mineralnya sendiri, terdapat feldspar sebesar 40% ini, dan juga muskovit sebesar 60%. Ini. Untuk penamaan batuannya, yang pertama, tidak diketahui protolitnya. Lalu selanjutnya, tidak ada mineral yang dominan. Lalu kita cocokkan dengan tabel spesifik. Ternyata setelah kita cocokkan dengan tabel spesifik, batuan ini adalah batuan migmatit. Karena di sini bisa dilihat mineraloginya, typically a combination of micaceous mineral and granitoid mineral. Jadi ada mineral mica ini muskovit dan juga mineral granitoid. Granitoid itu biasanya ada feldsparnya ya, yang berwarna merah pink-pink gitu. Jadi cocok dengan mineralogi dan juga teksturnya. Lalu untuk jenisnya, terbentuk di dekat intrusi granit ketika magma terinjeksi ke daerah kompleks batuan metamorf. Lalu next, sampel ke-6 memiliki warna hitam keputihan dengan tekstur melanite. Mengapa melanite? Karena di sini tuh ada ada mineral-mineral yang cukup besar sini dan membentuk memudar gini. Mineral yang besar ini disebut porphyroblast. Lalu strukturnya body niche karena dia memiliki bentuk seperti ini. Memudar-memudar seperti ini. Jadi saya tulis strukturnya body niche. Untuk komposisi mineralnya sendiri, ada plagioklas sebesar 25% yang putih susu, lalu kuarsa yang berwarna putih keruh sebesar 20%, dan hornblende yang berwarna gelap ini sebesar 55%. Untuk penamaan batuannya sendiri, yang pertama, kita tidak mengetahui protolitnya. Lalu selanjutnya, tidak ada mineral yang dominan di atas 75%. Lalu kita cocokkan dengan tabel spesifik. Ternyata batuan ini adalah melanite. Untuk mineralnya sendiri bisa apa saja. Lalu untuk teksturnya, dia terdeformasi secara plastis dan cocok dengan batuan ini dan teksturnya juga. Lalu jenisnya sendiri,
Batuan ini terbentuk karena mengalami modifikasi tekstur aslinya oleh aliran plastis yang didominasi oleh rekristalisasi dinamis. Next, sampel ketujuh. Sampel ketujuh memiliki warna putih kehitaman dengan teksturnya gneiss karena jarak antar belahannya sudah cukup kita lihat, dan dia tuh di atas 1 cm. Untuk strukturnya sendiri berlayer karena terlihat jelas ya layer-layernya nih. Lalu untuk komposisi mineralnya ada plagioklas yang berwarna putih susu sebesar 40%, kuarsa yang berwarna putih keruh sebesar 20%, lalu hornblende yang berwarna gelap sebesar 30% yang berwarna gelap-gelap ini. Lalu ada garnet juga sebesar 10%. Menurut saya garnet-garnet ini ada garnet di sini. Dia merah-merah gitu, merah gelap. Lalu untuk penamaan batuannya, menggunakan skema UGS yang pertama, apakah kita mengetahui protolitnya? Ternyata tidak. Lalu, apakah ada mineral yang dominan di atas 75%? Ternyata tidak ada. Lalu selanjutnya, kita cocokkan dengan tabel spesifik. Ternyata setelah kita cocokkan, tidak ada yang cocok di tabel spesifik ini. Lalu, selanjutnya, apakah ini memiliki cystosity? Ya, dia memiliki cystosity. Lalu, apakah jarak antar belahannya itu di bawah 1 cm? Ternyata tidak, karena sesuai tekstur gneiss, dia itu di atas 1 cm. Jadi untuk penamaannya, root name-nya gneiss, dan qualifier name-nya itu Quartza Hornblende Plagioclase Garnet. Jadi nama batuannya adalah Quartza Hornblende Plagioclase Garnet Gneiss. Untuk genesisnya sendiri, terbentuk dari metamorfisme regional atau dinamik yang terjadi di batas lempeng konvergen. Lalu next, sampel ke-8, dia memiliki warna coklat keputihan dengan tekstur cis. Mengapa? Karena dia memiliki mineral-mineral platy. Dan strukturnya sendiri masif karena strukturnya ini kurang jelas. Lalu untuk komposisi mineral sendiri ada muskovit yang berwarna coklat agak terang gitu sebesar 30%, biotit yang berwarna agak gelap sebesar 20%, lalu plagioklas ini sebesar 25%, lalu kuarsa jika kita zoom in kita dapat melihatnya berwarna putih keruh sebesar 15%, dan epidot kita bisa lihat ada warna-warna hijau di batuan ini sebesar 10%. Ini sepertinya warna hijau nih. Untuk penamaan batuannya menggunakan skema UGS, step pertama kita tidak mengetahui protolitnya. Lalu selanjutnya tidak ada mineral yang dominan. Lalu setelah kita cocokkan dengan tabel spesifik, ternyata tidak ada yang cocok. Lalu selanjutnya, apakah dia memiliki cystosity? Iya, dia memiliki cystosity. Lalu, apakah jarak antar belahannya itu di bawah 1 cm atau di atas 1 cm? Ternyata dia masih memiliki belahan di bawah 1 cm, sesuai dengan teksturnya, cis. Jadi penamaannya itu, untuk root name-nya cis, dan untuk qualifiernya biotit, plagioklas, muskovit, epidot, kuarsa. Jadi nama batuannya adalah biotit, plagioklas, muskovit, epidot, kuarsa, cis. Untuk genesanya terbentuk dari metamorfisme dinamik pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Lalu untuk daftar pustakanya, saya memakai sumber dari Raymond dan juga Alex Strykerson. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.